Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Mafida. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan biologis dan kognitif. Sebelum menginjak ke materi inti, ada baiknya kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan masa remaja. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke kedewasaan yang meliputi perkembangan biologi, kognitif, dan sosial emosional. Benang-benang aspek perkembangan tersebut terjalin dalam kehidupan remaja. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah perkembangan biologis, yang secara umum dibagi menjadi 4 subbab, yaitu A. Pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja. B. Interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan. C. Ciri umum pertumbuhan fisik pada masa remaja. Dan yang terakhir, D. Pubertas. Materi kedua yang akan kita pelajari adalah perkembangan kognitif, yang meliputi teori perkembangan kognitif dari A. Pandangan Piaget tentang perkembangan kognitif. B. Pandangan Brunner tentang perkembangan kognitif. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu perkembangan biologis. Subbab pertama, A. Pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja. Pembahasan pertamanya adalah 1. Sifat dasar gen. Dalam istilah gen dikenal dengan istilah-istilah lain, yaitu genotip, fenotip, serta rentang reaksi. Genotip sendiri adalah warisan genetik seseorang, material genetika aktual yang sebenarnya ada, ataupun dapat disebut dengan ciri yang tampil atau dapat diukur pada diri kita. Fenotip adalah bagaimana genotip seseorang tampil dalam ciri-ciri yang dapat diamati dan diukur. Fenotip itu meliputi ciri fisik seperti tinggi dan berat badan dan lain sebagainya. Rentang reaksi adalah rentang jumlah kemungkinan fenotip untuk setiap genotip yang menunjukkan pentingnya peran pembatasan ataupun pengayaan lingkungan. Pembahasan kedua pada subbab pertama kali ini adalah metode yang dipakai oleh para ahli genetika perilaku. Genetika perilaku adalah studi mengenai kadar dan hakikat dari landasan herediter suatu perilaku. Para ahli genetika perilaku berasumsi bahwa perilaku ditentukan oleh interaksi antara faktor herediter dan lingkungan. Pada suatu penelitian, 7.000 pasang kembar identik dan kembar fraternal bangsa Finlandia diperbandingkan trait kepribadiannya, yaitu ekstroversi atau suka bergaul dan neurotisme atau ketidakstabilan psikologis. Kita mengetahui bahwa kembar identik adalah kembar yang tumbuh dari satu sel telur yang dibuahi menjadi 2 replika yang identik, masing-masing menjadi satu anak. Sedangkan kembar fraternal adalah kembar yang berkembang dari sel telur yang berbeda dan sperma yang berbeda, sehingga secara genetis keduanya kurang mirip satu sama lain. Hasil dari penelitian ini adalah kembar identik lebih serupa satu sama lain pada kedua trait kepribadian tersebut ketimbang kembar fraternal. Dalam suatu penelitian adopsi, ditemukan bahwa tingkat pendidikan orang tua biologis merupakan predikator yang lebih baik bagi IQ anak angkat dibanding IQ orang tua angkat si anak. Ada keterkaitan genetik antara orang tua biologis dengan anaknya yang diadopsi orang lain, dan dampaknya adalah bahwa faktor bawaan mempengaruhi skor IQ seseorang. Bahasan selanjutnya mengenai pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja adalah temperamen. Temperamen sendiri adalah gaya, perilaku, dan cara berespon yang khas yang ditampilkan oleh seseorang. Temperamen ini dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu A. Anak bertemperamen mudah, biasanya memiliki suasana hati positif, mudah mengikuti aturan atau kegiatan keseharian umum, dan mudah menyesuaikan diri terhadap pengalaman baru. B. Anak bertemperamen sulit,
cenderung bereaksi negatif dan banyak mengeluh atau rewel. Kegiatan rutin kesehariannya tidak teratur dan lambat menyesuaikan diri dengan pengalaman baru. Yang terakhir adalah anak bertemperamen lambat menghangat, menunjukkan tingkat kegiatan yang rendah, agak bereaksi negatif, penyesuaian diri agak lambat, dan suasana hati dalam intensitas yang rendah. Selanjutnya kita beranjak ke perkembangan biologis subbab kedua, yaitu interaksi faktor bawaan, lingkungan, dan perkembangan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah interaksi genotif pasif lingkungan, genotif evokatif lingkungan, dan genotif aktif lingkungan. Interaksi genotif pasif dengan lingkungan terjadi saat orang tua yang memiliki hubungan genetis dengan anak memberikan lingkungan pengasuhan kepada anak. Contohnya, jika orang tua memiliki genetik cakap dalam membaca, maka anaknya akan cenderung menjadi anak yang juga cakap membaca. Interaksi genotif evokatif dengan lingkungan terjadi karena genotif anak akan menimbulkan jenis lingkungan fisik dan sosial tertentu. Contohnya saja, anak yang aktif dan suka tersenyum akan lebih banyak mendapat perangsangan sosial ketimbang anak yang pasif dan pendiam. Sedangkan interaksi genotif aktif dengan lingkungan terjadi saat anak dan remaja menjelajahi lingkungan yang mereka pandang menarik dan menantang. Pemilihan ini berkaitan dengan genotif tertentu yang mereka miliki. Contohnya, sebagian remaja karena genotifnya lebih terampil di bidang musik, maka akan cenderung lebih banyak memanfaatkan waktunya dalam lingkungan musikal. Yang kedua adalah pengaruh lingkungan terbagi dan tak terbagi. Pengaruh lingkungan terbagi adalah pengalaman remaja yang juga dialami oleh orang lain di lingkungannya. Misalnya, kepribadian dan orientasi intelektual orang tua mereka, kelas sosial keluarga, dan lingkungan tetangga sekitar tempat tinggal mereka. Sedangkan yang disebut dengan pengaruh lingkungan tak terbagi adalah pengalaman unik remaja yang dialaminya sendiri, baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarga, yang tidak dialami oleh kakak atau adiknya. Baiklah, sekarang kita akan menuju ke subbab ketiga dalam perkembangan biologis, yaitu C, ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja. Pertama, 4 kurva tumbuh kembang. 4 kurva tumbuh kembang meliputi pertumbuhan fisik umum, organ reproduksi, otak dan kepala, serta kelenjar limfoid. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kurva pertumbuhan. Sampai saat ini, sedikitnya ada 4 mekanisme yang diketahui berpengaruh terhadap kurva pertumbuhan, yaitu faktor mencari sasaran atau penstabil diri, kecepatan kematangan, pengaturan umpan balik, dan massa tubuh. Mengenai faktor mencari sasaran atau penstabil diri, dalam keadaan terhambat penyakit atau nutrisi yang buruk, pertumbuhan individu seringkali dapat kembali mencapai kondisi seharusnya setelah kondisi negatif tersebut diatasi. Kekuatan pengaturan kembali ke kondisi semula ini diperkirakan memiliki dasar genetik. Sedangkan kecepatan kematangan yang berbeda ini diketahui terjadi pada bagian-bagian tubuh yang berbeda. Misalnya saja, kepala selalu lebih cepat berkembang daripada badan, dan badan selalu lebih cepat matang daripada anggota badan. Sedangkan yang dimaksud dengan pengaturan berdasarkan umpan balik ini melibatkan penyesuaian diri struktur biologis terhadap umpan balik. Misalnya saja, sekresi kelenjar pituitari mempengaruhi berbagai kelenjar lain seperti kelenjar tiroid dan kelenjar seksual. Kita lanjut ke subbab keempat dalam perkembangan biologis, yaitu D. Pubertas. 1. Batasan dan determinan pubertas. Apa sih yang dimaksud dengan pubertas? Pubertas adalah perubahan cepat pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh dan hormonal yang terutama terjadi selama masa remaja awal. Faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya pubertas adalah
A. Faktor genetik, B. Faktor massa tubuh, dan C. Faktor mutu makanan. 2. Perubahan hormonal. Hormon sendiri adalah suatu substansi kimiawi yang berkekuatan besar yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Peran sistem endokrin sendiri pada masa remaja itu melibatkan interaksi hipotalamus, kelenjar pituitari, dan kelenjar gonad. Dua jenis hormon utama yang sangat penting dalam perkembangan pubertas adalah androgen dan estrogen. Androgen sendiri adalah jenis utama hormon seks laki-laki, sedangkan estrogen adalah jenis utama hormon perempuan. 3. Perubahan fisik. Di antara perubahan fisik yang terjadi, yang paling tampak nyata semasa pubertas adalah meningkatnya tinggi dan berat, serta kematangan seksual. Baiklah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai perkembangan biologis. Yang selanjutnya kita akan beralih ke perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif di sini kita akan mempelajari dua subbab. Yang pertama, A. Pandangan Piaget tentang perkembangan kognitif. Piaget berpendapat bahwa anak-anak membangun sendiri secara aktif dunia kognitif mereka. Informasi tidak sekedar dituangkan ke dalam pikiran anak lewat lingkungan. Proses ini selalu dikenal dengan istilah asimilasi dan akomodasi. Asimilasi terjadi ketika seseorang menggabungkan informasi baru ke dalam pengetahuan yang sudah dimilikinya. Sedangkan yang dimaksud dengan akomodasi terjadi ketika seseorang menyesuaikan dirinya terhadap informasi baru. Teori perkembangan kognitif Piaget merupakan salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian sekitarnya. Piaget mengskemakan atau membuat tahapan perkembangan kognitif manusia sebagai berikut. A. Tahap sensori motorik, yang menurut Piaget terjadi pada umur 0-2 tahun, dan menurutnya pada tahap ini bayi membangun pemahamannya akan dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman indrawinya, misalkan dengan melihat dan mendengar, dengan gerakan fisik motorik. B. Tahap preoperasional, yang menurut Piaget ini terjadi pada umur 2-7 tahun, dan menurutnya dalam tahap ini anak mulai menggambarkan dunia dengan kata-kata, bayangan, atau gambar. Ciri-ciri berpikir tahap praoperasional menurut Piaget yang berlangsung pada umur 2-4 tahun yaitu: pertama, dicirikan dengan adanya fungsi semiotik atau simbol. Ciri yang kedua, imitasi tak langsung. Yang dimaksud dengan imitasi tak langsung yaitu dengan membuat imitasi secara tidak langsung dari bendanya sendiri. Contohnya, anak akan bermain boneka secara sendirian meskipun ada teman di sampingnya. Ciri yang ketiga adalah permainan simbolis dapat merupakan ungkapan diri anak. Contohnya saja mobil-mobilan dengan balok-balok kecil. Ciri yang selanjutnya, menggambar. Anak dapat menggambar realistis tetapi tidak proporsional. Contoh, gambar orang yang tidak proporsional. Ciri selanjutnya, bahasa ucapan. Anak mulai menggunakan suara sebagai representasi benda atau kejadian. Selanjutnya, perkembangan bahasa sangat memperlancar perkembangan konseptual dan perkembangan kognitif anak. Dan menurut Piaget, perkembangan bahasa merupakan transisi dari sifat egosentris ke interkomunikasi sosial. Sedangkan ciri-ciri berpikir tahap praoperasional yang menurut Piaget berlangsung antara umur 4-7 tahun meliputi: yang pertama, ciri-cirinya anak-anak masih memahami bahwa volume suatu benda berubah dengan perubahan wadah. Yang kedua, egosentris, anak belum bisa melihat dari perspektif atau pandangan orang lain. Ciri yang ketiga, adaptasi yang tidak disertai gambar yang akurat. Ingatan recognition dan ingatan
evokatif. Ciri yang terakhir, klasifikasi figuratif. Anak-anak mengklasifikasikan sesuatu berdasarkan gambarnya. Mereka mengatakan sebuah gambar yang telah diputar letaknya berbeda dengan gambar sebelumnya. C. Tahap operasional konkret. Ini merupakan tahap ketiga dalam perkembangan kognitif menurut Piaget yang terjadi antara umur 7-11 tahun. Operasi konkret sendiri adalah aktivitas mental yang difokuskan pada objek-objek atau peristiwa-peristiwa nyata atau konkret yang dapat diukur. Proses-proses penting dalam tahapan ini adalah yang pertama, pengurutan. Pengurutan adalah kemampuan untuk mengurutkan objek menurut ukuran, bentuk, atau ciri lainnya. Contohnya, bila seorang anak diberi benda berbeda ukuran, maka mereka akan mengurutkan dari benda yang paling besar ke yang paling kecil, dan sebaliknya. Proses yang kedua adalah classification. Klasifikasi adalah kemampuan untuk memberi nama dan mengidentifikasi serangkaian benda menurut tampilannya, ukurannya, atau karakteristik lain, termasuk gagasan bahwa serangkaian benda-benda dapat menyertakan benda lainnya ke dalam rangkaian tersebut. Proses penting yang ketiga adalah decentering. Decentering adalah kemampuan anak mulai mempertimbangkan beberapa aspek dari suatu permasalahan untuk bisa memecahkannya. Sebagai contoh, anak tidak akan lagi menganggap bahwa cangkir lebar tapi pendek isinya lebih sedikit dibanding cangkir kecil yang tinggi. Proses penting yang keempat adalah reversibility. Reversibility adalah kemampuan anak mulai memahami bahwa jumlah atau benda-benda dapat diubah, kemudian kembali ke keadaan awal. Untuk itu, anak mulai dapat dengan cepat menentukan bahwa 4 ditambah 4 sama dengan 8, maka 8 dikurangi 4 akan sama dengan 4, atau yang disebut dengan jumlah sebelumnya. Proses penting selanjutnya adalah konservasi. Konservasi adalah kemampuan memahami kuantitas, panjang, atau jumlah benda-benda adalah tidak berhubungan dengan pengaturan atau tampilan dari objek atau benda-benda tersebut. Contohnya, bila anak diberi cangkir yang seukuran dan isinya sama banyak, maka akan tahu bila air dituangkan ke gelas lain yang ukurannya berbeda, air di gelas itu akan tetap sama banyak dengan isi cangkir lain. Dan proses penting yang terakhir adalah penghilangan sifat egosentrisme atau yang belum bisa menerima pendapat dari orang lain. D. Tahap operasional formal yang berlangsung antara usia 11-15 tahun. Ditinjau dari perspektif teori kognitif Piaget, maka pemikiran remaja telah mencapai tahap pemikiran operasional formal pada tahap ini, yakni suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai kira-kira 11 atau 12 tahun dan terus berlanjut sampai remaja mencapai masa tenang atau dewasa. Pada tahap ini, anak sudah mulai berpikir abstrak dan hipotesis, mampu memikirkan sesuatu yang akan atau mungkin terjadi, mampu berpikir secara sistematik untuk memecahkan masalah, serta memiliki kemampuan berpikir alternatif. Selanjutnya kita beralih ke subbab kedua pada perkembangan kognitif, yaitu B. Pandangan Brunner tentang perkembangan kognitif. Brunner menjabarkan 6 konsep pokok dalam perkembangan kognitif, yaitu A. Perkembangan intelektual ditandai oleh meningkatnya variasi respon terhadap stimulus. B. Pertumbuhan tergantung pada perkembangan intelektual dan sistem pengolahan informasi yang dapat menggambarkan realita. C. Perkembangan intelektual memerlukan peningkatan kecakapan untuk mengatakan pada dirinya sendiri dan orang lain melalui kata-kata atau simbol. D. Interaksi antara guru dengan siswa sangat penting bagi perkembangan kognitif. E.
bahasa menjadi kunci perkembangan kognitif. Serta F, pertumbuhan kognitif ditandai oleh semakin meningkatnya kemampuan menyelesaikan berbagai alternatif secara simultan. Brunner dalam memahami karakteristik perkembangan kognitif didasarkan pada tingkah lakunya sesuai tahapannya. Tahapan tersebut digambarkan sebagai berikut. A. Tahap enaktif. Pada tahap enaktif, pengetahuan diperoleh melalui respon-respon motorik. Anak mulai memahami lingkungannya. Pada tahap ini, anak memulai memahami lingkungannya melalui gerak atau aksi. Anak mulai melakukan berbagai gerakan atau aksi untuk memahami lingkungannya. Mereka mungkin membolak-balik buku seakan-akan membaca isi buku tersebut. Anak mulai memahami nama-nama benda dari percakapan dengan orang-orang di sekitarnya, atau mengamati gambar-gambar benda di dalam buku. B. Tahap ikonik. Pada tahap ikonik, pengetahuan lebih banyak berasal dari gambaran imajinatif. Anak membawa informasi yang didapatnya melalui imajinari. Karakteristik tunggal pada objek yang diamati dijadikan sebagai pegangan, dan pada akhirnya anak mengembangkan memori visual. Misalnya, anak-anak melihat gambar orang. Berdasarkan pengamatannya, orang memiliki bagian-bagian tubuh. Informasi ini dibawa ke alam imajinasinya, sehingga dia dapat memiliki gambaran visual bahwa orang terdiri dari berbagai bagian tubuh. C. Tahap simbolik. Pada tahap ini, pengetahuan lebih banyak berasal dari kata-kata yang berubah-ubah, simbol matematika, dan simbol sistem. Remaja mampu menyusun gagasannya secara padat. Pada tahap ini, anak sudah memahami simbol, sehingga mereka sudah dapat memaknai sebuah simbol. Brunner menyatakan anak-anak akan belajar dengan baik jika pembelajaran yang dilakukan bermakna dan relevan dengan hidup anak. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi mengenai perkembangan biologis dan kognitif pada anak maupun remaja. Terima kasih telah menyimak video saya. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus mengikuti informasi selanjutnya mengenai perkembangan anak maupun remaja. Terima kasih.